Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa. Kiranya sidang jemaat sekalian senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, kami bersyukur atasnya. Saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama hari ini saya sudah memilih dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah. Itu menjadi perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, kata bersukacita itu memang mudah diungkapkan. Tapi persoalannya adalah rumit karena ini persoalan hati. Saudara boleh menegur, boleh memberi nasihat kepada seseorang supaya bersukacita dalam duka citanya, atau bersukacita dalam kegelisahan dan kekhawatirannya. Tapi rupanya tidak mudah juga. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya betul, kita harus bersukacita. Tapi pikiranku ini tidak bisa melupakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Filipi, khususnya kepada Euodia dan Sintike, diajak untuk bersukacita di dalam pelayanannya. Diajak untuk terus bersyukur dan menikmati apa yang ada dalam hidupnya. Hari ini juga firman Tuhan berbicara kepada saudara-saudara dan saya dalam keadaan pandemi COVID-19. Firman Tuhan ini berbicara bersukacitalah. Tapi mungkin saudara langsung menjawab, pendeta, mana mungkin kita bisa bersukacita dalam keadaan ini? Mana mungkin kita bisa senang-senang dalam keadaan begini? Betul, itu 100% betul. Tapi bagaimana kita untuk menikmatinya? Saudara, kita harus belajar berdamai dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kalau tidak, maka kita akan menjadi korbannya. Kita harus belajar menghadapi dan memahami keadaan ini. Paling tidak, saudara, kita harus tahu bahwa dunia sementara sakit. Yang saudara alami juga orang-orang di tempat lain mengalaminya. Jadi sadar dan ingatlah bahwa
kondisi ini dialami oleh banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan bersuka cita. Kita akan tetap mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, banyak orang yang baik hati hari ini. Dan banyak orang yang ingin diketahui bahwa dia orang yang baik hati. Dia membantu orang susah. Dia mengantarkan sembako kepada orang-orang susah. Karena dia mau diketahui orangnya baik hati, maka foto-foto itu dimasukkan ke dalam Facebook supaya orang bertepuk tangan. Pendeta Karya baik hati. Tanpa kita sadari, orang yang ada di sebelah kita, orang yang ada di depan kita menjadi malu, menjadi rendah diri, menjadi merasa tidak berharga. Tapi kita begitu bangga melihat foto-foto kita yang kita tampilkan itu. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Bahwa nyatakanlah kebaikanmu kepada semua orang. Saudara, yang mau dikatakan Paulus adalah berbaik hatilah, bertindaklah, lakukan yang baik kepada sesamamu, bantu orang-orang susah, bantu orang-orang miskin. Dalam keadaan demikian, mereka akan merasa terangkat, mereka akan merasa terbantu. Tapi tentu bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia mengatakan, lakukanlah kebaikan, karena waktunya Tuhan sudah dekat. Ia mengingatkan kita untuk terus berbaik hati, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, kapan Tuhan akan datang. Waktu itu sangat dekat. Ada salah seorang keluarga kami yang suaminya menjadi korban COVID-19. Dia positif dan dia harus dirawat di rumah sakit, diisolasi selama 2 minggu. Setiap waktu dia menelpon suaminya, dia mengatakan, setiap saya mengakhiri pembicaraan saya di telepon, saya merasa seolah-olah itulah yang terakhir kalinya saya bicara dengan suami saya. Begitu mengerikannya COVID-19 ini. Saudara, yang saya mau katakan bahwa sesungguhnya kehidupan sehari-hari kita juga demikian sebetulnya. Hanya kita tidak merasa sebab mata kita tidak melihat bahwa waktu Tuhan itu dekat sekali. Jadi saudara-saudara, jangan sia-siakan waktu. Berikutnya, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini? Janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi kekhawatiranmu itu kau sampaikan kepada Tuhan di dalam doamu. Hari ini banyak orang yang khawatir. Dan kekhawatirannya itu disampaikan kemana? Sekali lagi ditulis di status Facebooknya. Akhirnya banyak orang yang membacanya ikut baper, bawa perasaan. Ada masalah ditulis di Facebook. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau khawatir, sampaikan kepada Tuhan dalam doamu. Engkau berlutut di hadapan Tuhan.
tutup matamu dan berdoa dengan serius. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dia yang akan mendengarkan segala kekhawatiranmu. Dan pada akhirnya Paulus menyampaikan doa berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia dan pikiran manusia, itulah yang akan memelihara hatimu dan pikiranmu, sehingga engkau mengalami damai sejahtera. Jadi mengapa kita ragu, saudara-saudara? Dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita ragukan ketika kita berserah kepadanya, ketika kita sudah berlutut di hadapannya, ketika kita melipat tangan kita dan berdoa sungguh-sungguh. Firman-Nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang akan memelihara hidupmu. Saudara, bukankah kita diberi akal untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk menemukan damai sejahtera? Tapi firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang diberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Kalau begitu, saudara-saudara, mengapa kita gelisah? Mengapa kita ragu akan hidup ini? Tetaplah berserah kepadanya. Tetap serahkan hidup kepadanya, sebab dialah sumber damai sejahtera kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan di tengah-tengah kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu akan memelihara hati dan pikiran kami dalam istirahat kami malam ini, dalam kehidupan kami selanjutnya dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami, setiap pergumulan kami. Engkau hadir di sana. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan masing-masing. Salam dari Gereja Toraja Jemaat Kuala Lumpur. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.